Terhadap hal dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum adanya keberatan pejabat kepala daerah yang diangkat berpotensi akan memobilisasi pemilih sehingga akan memengaruhi perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Terlebih lagi, proses penunjukan pejabat kepala daerah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi dari Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Di samping hal tersebut merupakan bentuk implementasi norma yang menjadi ranah pelaksanaan tugas pemerintahan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Kalimantan Barat Harrison Asroy terbukti tidak netral dengan menghimbau warga untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P39 dan bukti P40. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan, serta mengajukan bukti PK75 sampai dengan bukti PK78. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Kalimantan Barat Harrison Asroy telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangannya, termasuk juga telah dibahas dalam sentra Gakumdu yang juga telah melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Bawaslu juga telah meneruskan hasil temuannya kepada KASN yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana bukti PK75 sampai dengan bukti PK78. Dengan demikian, menurut Mahkamah berkenaan dengan dalil akuo, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan netralitas ASN, sehingga tidak relevan lagi dengan dalil untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN. Dengan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memerintahkan melakukan pencopotan baliho pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P41, Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK82, bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun menurut Mahkamah, tindakan penurunan baliho maupun bendera partai politik selama kunjungan presiden lebih bersifat insidentil untuk mengantisipasi kehadirannya, bukan menjadi bagian dari representasi salah satu partai politik, dan bukan pula menunjukkan keberpihakan presiden kepada salah satu partai politik maupun peserta pemilu. Terlebih setelah acara kunjungan kerja presiden berakhir, baliho maupun bendera dimaksud dikembalikan ke tempat semula tanpa adanya kerusakan. Vide bukti PK82. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana yang merupakan purnawirawan Polri terindikasi tidak netral
dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P44 dan bukti P45. Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK76 dan bukti PK79 sampai dengan bukti PK81 serta saksi Nurholik. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Jawa Tengah atas nama Nana Sujana telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, menurut Mahkamah, tindakan pejabat Gubernur Jawa Tengah yang memberikan sambutan kedatangan terhadap Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan tidak dapat dibuktikan sebagai bentuk pelanggaran kampanye pemilu karena tidak memenuhi unsur niat untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan aparat negara pada pemilu tahun 2024, padahal Undang-Undang Pemilu telah secara tegas melarang pelibatan aparat negara dalam pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil pemohon bukan menjadi ruang lingkup termohon untuk menangkalnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Presiden Joko Widodo melakukan pembiaran beberapa anggota Menteri Kabinet dan pejabat negara lain untuk terlibat aktif dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2 sebagai berikut. Menteri Perdagangan mengkampanyekan anak buahnya pada pemilu legislatif, dalam kunjungan kerja ke Pasar Klender, Jakarta Timur, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P54, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK92, bukti PK100, dan bukti PK101. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, kekosongan hukum demikian menjadi perhatian serius untuk pelaksanaan pemilu ke depan, termasuk pemilu kada yang akan datang. Dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan sholat yang dikaitkan dengan kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 pada pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APSI, di Semarang dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P27 sampai dengan bukti P29 serta saksi Mirza Zulkarnain dan Anis Prijo Ansari. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK33, bukti PK34, bukti PK65 sampai dengan bukti PK70 serta saksi Nurholik. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan dan lainnya,
serta saksi yang diajukan pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.